Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah memilih kelas saya pada mata kuliah terapi ekspresif. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwari Nuril Huda. Teman-teman bisa memanggilnya Aan, Anwari, atau yang lebih sering adalah Nuril. Dan saya adalah alumni BKI UIN Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillah dulu saya lulus semester 7 begitu di BKI UIN Sunan Ampel Surabaya, dan menjadi salah satu wisudawan terbaik di Prodi Bimbingan Konseling Islam. Dan setelah itu saya sempat mengabdi di pondok saya Nurut Taqwa di Bondowoso, itu kurang lebih 1 tahun setengah mungkin ya, karena saya adalah alumni penerima program beasiswa santri berprestasi, di mana alumninya itu wajib mengabdi di pondok asal. Dan setelah itu saya melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Fakultas Interdisciplinary Islamic Studies atau studi Islam interdisipliner, dan fokus saya itu adalah studi disabilitas dan pendidikan inklusif. Saya masuk ke UIN Sunan Kalijaga tahun 2017 dan lulus pada tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus. Saya masuk ke UIN Sunan Kalijaga dengan program pendidikan tinggi Islam Kemenak. Alhamdulillah juga saya menerima beasiswa di S2-nya, dan saya lulus dengan predikat cum laude dengan predikat 3,98. Saat itu saya menjadi wisudawan terbaik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu adalah sekilas tentang saya, dan mari kita masuk kepada mata kuliah terapi ekspresif. Nah, teman-teman, sejujurnya maksud saya, mata kuliah terapi ekspresif itu adalah mata kuliah yang saya sangat sukai. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ini adalah mata kuliah yang unik begitu. Mata kuliah yang menarik. Kenapa? Karena yang akan kita bahas itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita, ekspresi kita yang kemudian kita olah menjadi sebuah terapi. Tentu dengan standar, teknik, dan semacamnya yang itu sudah diakui secara akademik. Misalnya pertama kali kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya terapi ekspresif itu. Bagaimana sejarahnya, bagaimana terapi ekspresif ini disaintifikasi atau tersaintifikasi, itu bagaimana. Kemudian misalnya kita akan membahas tentang terapi emosi. Nah, emosi itu ternyata juga bisa digunakan sebagai bagian daripada terapi, bahkan menjadi terapi itu sendiri. Selanjutnya misalnya kita akan membahas tentang dance terapi atau fototerapi, psikodrama, music terapi, writing, storytelling, painting, dan sebagainya. Dan semua itu bisa menjadi terapi bagi kita. Bahkan mungkin teman-teman yang suka nanti naik gunung begitu, apakah bisa menjadi terapi untuk dirinya atau orang lain? Atau kita misalnya suka selfie, apakah bisa ya selfie itu menjadi terapi begitu, baik bagi dirinya yang suka selfie ataupun bagi orang lain? Dan apakah bisa misalnya kita yang ada teman-teman yang mungkin suka naik gunung, nah apakah perbuatan, kebiasaan, habit yang seperti itu bisa dijadikan terapi untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain? Nah, kita akan membahasnya secara detail di setiap pertemuan. Jadi kurang lebih seperti itu profil singkat saya dan mata kuliah kita selama 1 semester ke depan. Dan terakhir, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman yang memilih kelas saya di mata kuliah terapi ekspresif. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pastikan Anda mengikutinya dengan baik, dengan maksimal, dengan antusias, dan tentu dengan perasaan yang bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.